Kalau tidak ada, kita ke materi saja sekarang ya. Jadi materi hari ini tentang grooming, ya, tentang standar penampilan pribadi atau standar penampilan diri, ya. Nah, ini mungkin karena ini sudah ditugaskan lebih dulu, justru Anda yang sudah lebih tahu sebetulnya, ya. Jadi Anda mungkin telah mengetahui beberapa konsep dari standar penampilan diri atau standar penampilan pribadi, atau ya secara apa istilah ya, kita mengenal dengan istilah grooming, ya. Nah, jadi kemarin kan sudah ditugaskan ya. Jadi menurut Anda, menurut kalian, tentang standar penampilan pribadi ini seperti apa sih? Ada yang bisa menjelaskan nggak? Kenapa orang harus taat, harus patuh terhadap standar penampilan pribadi? Ya karena di setiap perusahaan, jangankan di perusahaan ya, kita sebagai personal, ya kita sebagai individu, sebagai personal pun kita wajib punya standar penampilan pribadi, disesuaikan dengan karakter kita seperti apa, ya disesuaikan dengan profesi kita seperti apa. Apalagi kalau sudah masuk ke company, ke perusahaan, ke lembaga tentu sudah punya SOP-nya, ya, bahwa kita itu harus berpakaian seperti apa, harus memiliki riasan seperti apa. Ada standar-standarnya ya. Nah, bisa dijelaskan tentang standar penampilan pribadi ini, kenapa sih orang harus seperti itu? Kenapa ya? Kenapa harus patuh terhadap kalau di perusahaan harus patuh, ada SOP tentang standar penampilan pribadinya. Atau secara personal kita kita harus ini ya, harus memiliki standar penampilan pribadi untuk diri kita masing-masing. Mangga, silahkan siapa yang ingin berpendapat. Saya Pak izin berpendapat. Oke, boleh, silakan. Kalau menurut saya, kenapa setiap orang itu harus punya standar penampilannya masing-masing? Karena dengan mempunyai standar penampilan masing-masing, insya Allah mereka itu kedepannya akan mencerminkan kepribadian yang baik serta mendapatkan respon yang positif dari orang-orang yang sekitar, Pak. Oke, jadi kata kuncinya ya mendapatkan respon yang positif ya. Ya, kalau Anda pernah mendengar istilah ya, pantes macet batur, ulah pantes cek diri nyalira. Bahasa Indonesianya apa sih? Disebut pantas itu ya, kita harus ya dinilai pantas itu oleh orang lain, bukan dinilai pantas itu oleh diri kita sendiri. Nah, ini sebagai salah satu prinsip dari standar penampilan pribadi ya. Jadi orang lain akan menilai diri kita, menilai pribadi kita seperti apa, ya. Dan itu ya tahap pertamanya adalah pada penampilan kan ya. Seperti itu. Ya. Atau kalau dulu di iklan Axe ya, parfum Axe, penampilan pertama begitu menggoda, selanjutnya terserah Anda kan gitu. Penampilan pertama inilah yang membuat orang mempersepsikan tentang diri kita itu seperti apa. Kalau Anda berkenalan dengan orang lain, berkenalan dengan klien, hari pertama ketika kita bertemu itulah adalah hari di mana orang tersebut mempersepsikan kita. Ya, misalkan kalau sekarang mah ya musim daring ya, dan kita bisa mencari via daring ya. Nah, ditemukanlah teman, chatting itu kan nggak ketahuan kayak gimana orangnya. Pas ketemu, orang akan menilai kita berpakaian seperti apa, berpenampilan seperti apa, dan itu yang membuat orang mempersepsikan pribadi kita. Ya. Nah, kemarin sudah dibagi-bagi ya.
profesinya, ada non-dik, ada dik ya. Ada profesi kependidikan, ada profesi non kependidikan. Ya. Itu enggak sih? Kalau nggak salah seperti itu. Nah, sesaat lagi saya akan menampilkan ya presentasinya. Kalian bisa menyimak ya. Saya kira sudah tampil ya. Ini adalah standar penampilan pribadi. Ya. Nah, standar dapat diartikan sebagai suatu ukuran yang disepakati. Sedangkan penampilan pribadi ya mempunyai pengertian sebagai penampilan atau performance dari diri seseorang maupun organisasi atau perusahaan yang dapat dilihat dan dirasakan oleh orang lain. Ya, orang akan menilai ya diri kita seperti apa itu dari penampilan pribadi kita. Itu sudah berulang-ulang kali saya sebutkan. Ya, jadi itulah mengapa SOP itu dibentuk ya. Kalau dulu ada di dekat apa ya, di ruang apa namanya itu ya, pokoknya kalau Anda tahu gedung FKIP lama ya, yang sekarang jadi yang 2 tingkat, yang sekarang jadi ruang kelas, itu ada SOP-nya. Kemudian di tempat parkir lama di belakang tuh yang sekarang dibuatkan apa, kalau kata Bobby, tembok ratapan ya, jalur Gaza. Nah, di situ di sana ada baliho besar sekali. Dan di sana isinya, kontennya adalah standar penampilan mahasiswa. Dulu pernah ada, kalau Anda ingat dan pernah membaca, ya entah angkatan atau sebelumnya, pokoknya pernah ada standar penampilan mahasiswa itu seperti apa. Kayak kalau ke bawahannya itu tidak menggunakan jeans ya, pakai celana bahan. Ke atasnya boleh pakai kaos atau tapi yang berkerah misalkan. Diutamakan yang memakai kemeja. Nah, kalau perempuannya misalkan yang berkerudung seperti apa, yang tidak berkerudung seperti apa. Ya, dan itu mencerminkan penampilan mahasiswa yang ya ideal ya. Mahasiswa FKIP yang ideal harus seperti apa. Jadi pakaiannya tidak seronok ya, pakaiannya ya itu mencerminkan bahwa kita itu nanti outputnya sebagai apa, yaitu sebagai guru misalkan kayak gitu. Dulu ada. Jadi itu adalah semacam SOP yang sebetulnya harus kita jalankan. Jadi kalau kita masih keguruan, kita harus seperti itu pakaiannya misalkan ya. Kalau pakai kaosnya yang berkerah. Dulu ada ya, kalau sekarang saya lupa. Oh, masih ada, kayaknya sudah tidak ada. Ya. Tapi untuk mengingatkan sepertinya itu harus dipasang lagi gitu ya. Jadi, ya, masyarakat pun akan menilai demikian ya. Ya, kalau dulu mohon maaf ya, beberapa jurusan di FKIP itu ada yang sepertinya kurang mementingkan penampilan diri. Kalau ekonomi mah ya bagus lah. Memang ekonomi dari dulu bagus ya. Karena beberapa dosen menerapkan disiplin untuk penampilan pribadi mahasiswa. Tapi kalau di tempat lain, di daerah lain, di jurusan lain biasanya ada ya yang kayak yang dia kalau mahasiswa itu gondrong banget gitu kan. Bahkan ada yang kayak apa? Kalau reggae, dia pakai di kepang kayak gitulah, gimbal ya. Nah, bahkan ada yang kayak gitu. Tapi kalau kita nggak ada sih. Nah, artinya kalau dulu ya, orang mempersepsikan biasanya nanya ya, jurusan apa,
FKIP, fakultas apa, FKIP. Kalau misalkan rapih ya pasti orang tidak akan mempersepsikan jurusan tersebut. Tapi kalau misalkan ditanya FKIP, tapi kemudian dia rambutnya kayak gitu, oh pasti iya mah jurusan anunya. Nah karena memang kebiasaan seperti itu dari dulu itu. Jurusan etama kayak paling cuek gitu ya. Kalau perempuannya kayak gitulah cuek gitu kan, ada yang tomboy-tomboy kayak gitu. Tapi tomboynya kan ada tomboy yang menarik. Ya, ini tomboynya tomboy cuek. Kalau laki-laki dia ada yang gimbal kayak gitu ya. Tapi ya gimbalnya nggak rapi. Dulu orang mempersepsikan seperti itu. Makanya ya lembaga-lembaga itu berusaha untuk membuat semacam citra ya semacam citra melalui standar penampilan pribadi agar orang mempersepsikan kalau pakainya seperti itu, oh iya dia adalah dari lembaga apa, atau dari kalau kampus dari kampus apa, dari jurusan apa kayak gitu. Tidak mempersepsikan yang lain-lain. Standar penampilan pribadi merupakan penampilan diri seseorang, organisasi atau perusahaan yang sesuai standar yang berlaku baik di lingkungan pribadi, lingkungan masyarakat maupun lingkungan kerja. Penampilan yang baik akan memberikan image positif bagi perusahaan atau organisasi ya seperti itu. Nah ini adalah faktor-faktor yang berkaitan dengan standar penampilan pribadi. Pertama, memelihara personal hygiene ya, lingkungan dan perusahaan ya. Memelihara standar personal hygiene. Standar personal hygiene itu adalah standar kebersihan pribadi. Ya, kalau kita ke kampus ya minimal mandi lah. Ya, agar sesuatu yang tidak enak dipandang itu hilang, misalkan. Ya, kotoran-kotoran misalkan apalah yang ada di wajah itu hilang. Ya, kemudian bau-bau yang tidak sedap ya hilang kan. Itu enak untuk ditepati, apalagi orang lain, apalagi kalau klien ya. Kalau Anda di perusahaan klien ya, kemudian kita ada bau-bau yang tidak enak gitu kan, klien kayak gimana sih, risih kayak gitu ya. Jadi itu bahkan bisa mengganggu, bisa nggak berubah keputusan, misalkan tadi dia udah jadi karena bau, kita nggak jadi lah. Ada secara personal nih ya, tadi saya bilang ada chattingan, oke udah klop ya, kemudian dilihat kirim foto dong gitu. Kirim foto, oke menarik ya, ketemuan yuk, oke kita ketemuan. Pas ketemuan ternyata standar hygiene-nya tidak seperti yang dipoto. Udah kalau dipoto mah kan dia pasti dandan ya, pas ketemu teh orangnya kok kayak gini ya, terus bau badan apalagi ya udahlah, apuntenna teu cios bobogohan sareng neng teh gitu kan. Sekarang kayak gitu bisa merubah keputusan. Di perusahaan pun sama ya, oh kok ini yang didatengin orang kayak gini sih, misalnya penampilannya urakan dan lain sebagainya, yang tadinya udah deal-dealan bahkan bisa dibatalkan hanya karena standar penampilan pribadi atau standar hygiene yang tadi ya, standar kebersihan pribadi ya. Kemudian lebih dari itu sama juga bahwa orang pun akan mempersepsikan perusahaan sama, ternyata bukan hanya pribadi saja, perusahaan pun sama ya. Kita kan kalau ke sebuah tempat ya, menginginkan tempat itu rapi, bersih dan lain sebagainya, dan itu mencerminkan ya sumber daya di dalamnya, kualitas sumber daya di dalamnya. Atau kalau kita ke sebuah rumah pun sama, kalau misalkan luarnya misalnya ini acak-acakan, luarnya juga sudah acak-acakan, banyak sampahnya, secara otomatis orang akan mempersepsikan orang yang di rumahnya juga. Dan ketika kita mengelola standar pelayanan pribadi adalah memberikan image positif, tadi kata Sundari seperti itu ya, memberikan image yang positif untuk kita ya, seperti itu, karena kita dinilai oleh orang lain. Nah,
memelihara presentasi atau penampilan pribadi ya. Oke, yang disebut dengan presentasi ini adalah eh, apa ya? Kalau penampilan pribadi itu seperti ini ya. Kalau presentasi itu kita sesuaikan dengan apa dulu ya. Disesuaikan dengan jenis pekerjaan kita ya. Kalau kita guru, kita mempresentasikan seperti apa ya. Eh, apa? Misalkan cara kita mengajar, nah maka itulah yang akan dinilai oleh Anda misalkan. Atau ketika Anda sebagai koki atau chef ya, kan customer itu maunya yang pertama tampilannya menarik ya. Nah kalau sekarang mah orang-orang maunya itu kalau makanan yang apa ya istilahnya instagramable gitu kan, di foto itu fotogenik, jadi eh, tampilannya nggak biasa menarik seperti itu ya. Selain itu kan selain rasa, orang-orang zaman sekarang nih selain rasa yang enak tapi juga menginginkan tampilan yang menarik. Maka ya sebagai seorang chef dia harus mampu menyajikan, mempresentasikan makanan itu menjadi sesuatu yang fotogenik ya, yang kalau orang foto itu ini pasti bakal menarik kalau misalkan diunggah di sosial media atau apa sebagainya. Atau paling tidak kalau tampilannya menarik nih, kalau makanan nih, makanan tampil menarik, dia akan menggugah rasa seseorang ya kan, menggugah apa ya, apa ya, kalau kan nafsu makan itu jadi ya nambah kalau misalkan tampilannya lebih baik ya. Mengidentifikasi sikap tubuh yang baik ya. Nah sikap tubuh ternyata standar penampilan pribadi itu lumayan kompleks ya, tidak hanya penampilan secara fisik, pakaiannya seperti apa, riasannya seperti apa, tapi cara tadi mempresentasikan, kita mempresentasikan pekerjaan kita mempresentasikan hasil kerja kita. Kalau chef silahkan presentasikan dengan baik. Kalau misalkan ini industri kreatif ya, Anda bikin apa, presentasikan dengan baik dari mulai pengemasannya dan sebagainya ya. Dan yang paling penting adalah sikap ya. Sikap pun sama, dia bisa mempersepsikan tentang pribadi kita sebenarnya seperti itu ya. Cara duduk, gestur ya, cara berbicara itu pun sama, masuk ke dalam sikap. Cara berbicaranya bagaimana, gestur. Jadi kalau misalkan kita bertemu seseorang ya sesuaikanlah dengan budayanya ya. Kalau orang Sunda mah misalkan ya kalau diajak makan bersama nih ya, ala-ala Sunda, diajak makan bersama ala-ala Sunda, orang Sunda itu kan paling tidak suka kalau misalkan makan ya duduk tapi kakinya angkat, atau kalau kata orang Sundanya itu bilang silatutug, kakinya di atas satu, yang satu lagi melipat di bawah. Atau misalkan itu cara duduk ya, gestur. Atau apa lagi, memegang piringnya. Orang Sunda nggak suka kalau lagi makan bersama tapi megang piringnya di atas. Orang Sunda dia lebih menghormati atau bukan, menganggap orang lebih sopan kalau ketika makan bersama piringnya di bawah dan kita menunduk. Kan sok ayahnya kita kalau lagi makan tuh makanya di atas kayak gini. Nah orang Sunda nggak suka itu. Misalkan ya, gestur itu berkaitan dengan gestur kayak gitu ya. Maka itu diperhatikan. Kalau klien kita menginginkan misalkan ayo kita makan, diajak ke rumah makan Sunda, perhatikan ya hal-hal seperti itu. Gestur-gestur yang sebetulnya sepele tapi itu berkaitan dengan etiket ya kayak gitu. Nah itulah ya. Atau kalau di Jawa apa ya, di Jawa ada dalam makan nih, karena kita coba hubungkan ya, karena di part selanjutnya kan itu tentang table manner ya, tentang etika makan. Kalau di Jawa ada nggak sih yang kayak gitu? Kalau di Sunda kan gitu ya, seperti yang sudah bilang, kalau duduk itu ketika lagi makan, kalau sila ya,
sila dua-duanya terlipat. Kalau emok dua-duanya terlipat kayak gitu. Emok itu apa ya, bersimpuh ya. Nah, kurang sopan kalau misalkan satu kaki itu ke atas kayak sila tutug gitu. Dan nggak suka juga kalau misalkan si tangannya itu memegang piring di atas, jadi gini makannya, nggak suka. Orang Sunda lebih memperhatikan kesopanan tersebut kalau misalkan ketika lagi makan piringnya di bawah. Kalau di Jawa atau di daerah lainnya, karena di sini saya tahu misalkan ini tidak hanya orang Sunda kan, ada orang Jawa, ada orang luar Pulau Jawa, semacam itu ada nggak sih? Jawa deh kayaknya, karena kita berdekatan dengan Jawa Tengah. Siapa yang mau memberikan contoh demikian? Ayo ini on cam ya, biar seru, masa saya ngobrol sendiri. Semuanya on cam. Oke, yang bisa, yang nggak bisa ya. Ada yang izin ke toilet, ada yang kurang sehat, oke lah. Tapi overall semuanya ya yang bisa masih bisa on cam ya on cam saja. Ada nggak hal-hal seperti itu? Ini penampilan diri tapi dikaitkan dengan tadi ya, karena kita sedang membahas gestur nih, ya, sikap tubuh. Coba, lu kalau orang Jakarta Betawi kayak gimana? Orang Banten kayak gimana? Atau kalau ada orang Papua? Coba siapa? Ya, jawab Pak. Kalau menurut Krisda itu mungkin kalau orang Jawa tuh lebih suka mereka tuh makannya menggunakan tangan dibandingkan kayak menggunakan sendok atau garpu gitu. Kalau menurut mereka tuh menggunakan tangan itu kayak lebih bukan sopan ya, kayak lebih beretika mungkin kalau untuk orang Jawa dibanding pakai sendok, garpu atau Sendok. kayak gitu. Mungkin gitu Pak contohnya. Oke, terima kasih Krisda. Jadi itu ya, betul. Ya nggak boleh ketika misalkan pakai tangan cara langsung. Ya, nah itu seputar makan. Atau misalkan cara duduk nih, ya kita harus perhatikan ya. Di beberapa kebudayaan, duduk dengan mengangkatkan kaki sebelah ke atas paha itu dianggap sebagai sesuatu yang kurang beretika, gitu kan. Maka kita harus ya sesuaikan orang ini seperti apa. Tapi di beberapa juga tidak ya. Nah, kayak di budaya Barat justru dia lebih baik kalau perempuan, karena kalau orang Barat itu dia pakai rok yang pendek ya. Jadi mengangkat sebelah kaki ke atas paha itu dianggap sebagai sesuatu yang beretika karena dia bisa menutupi gitu ya, dibandingkan dengan ketika kita orang tersebut ya yang memakai rok pendek itu duduk dengan dua kaki sejajar seperti itu. Jadi itu di beberapa kebudayaan kayak mengangkat kaki ke atas paha itu sopan gitu kan. Ya. Atau bahkan kalau kita dulu sedang ngeluring gitu kan. Mahasiswa mengangkat kaki ke atas paha jika kumaha gitu itu sopan. Tapi di beberapa kebudayaan kayak gitu ya, karena misalkan pakaiannya yang seperti itu, justru dengan cara yang seperti itu bisa menutupi ya. Karena kalau pakaian pendek justru akan lebih terekspos ketika dia pakai mensejar kakinya secara bersamaan. Nah seperti itu. Ini nanti tetap aja sih intinya kayak penyesuaian diri kita, klien kita itu seperti apa, klien kita seperti apa kayak gitu. Ya, dilanjutkan ya. Nah ini berhygiene ya, dari istilah katanya ya, personal itu perseorangan dan hygiene atau itu adalah kebersihan atau kesehatan. Maka personal hygiene adalah kesehatan pribadi atau perorangan. Nah pribadi yang sehat dan bersih itu berkaitan dengan hal berikutnya kayak rambut, muka, badan, tangan, kaki, semuanya harus diperhatikan. Rambut rapi, muka tidak kucel, perempuan berdandan, badan
mengeluarkan bau-bau yang kurang enak. Tangan ya, kuku jarinya itu dipotong, kaki juga sama seperti itu misalnya ya, rambut gitu ya. Nah, berkaitan dengan personal hygiene ini juga berkaitan dengan kelengkapannya. Kalau Anda pernah ke bagian produksi, Anda pasti selalu melihat orang bagian produksi itu mengenakan penutup kepala. Karena itu adalah standar hygiene mereka pada bagian tersebut. Penutup kepala ya, itu digunakan agar misalkan hasil produksi tidak terkontaminasi. Selain itu, sarung tangan juga dipakai. Ya, karena itu ketika kita tidak memakai sarung tangan, maka hasil produksi itu apalagi ya? Masker. Sebelum pandemi, orang-orang bagian produksi mas sudah pakai masker. Masker di sini adalah untuk melindungi dirinya dan melindungi hasil produksinya. Kalau di bagian makanan dia melindungi hasil produksinya. Tapi kalau misalkan industri kayu nih kayak Binetama Kayu Lestari kalau di Tasikmalaya ya, itu menjaga dirinya, menjaga kesehatan dan kebersihan dirinya karena kayu itu dia sifatnya itu apa dia kalau eh, apa digergaji dia menimbulkan partikel-partikel kecil yang bisa terhirup ya dan itu berbahaya sekali ya kalau terhirup ke dalam tubuh maka pakai masker. Jadi personal hygiene itu sebetulnya bukan hanya eh, apa ya tadi tujuannya kalau bersih misalkan ya menunjang penampilan tidak hanya itu tapi hygiene itu juga untuk kesehatan pribadinya ya pribadi dirinya pribadi orang lain apalagi sekarang musim pandemi seperti ini melindungi diri kita melindungi orang lain. Kesehatan mental juga sama. Kesehatan mental ialah kemampuan seseorang untuk menyesuaikan diri terhadap berbagai tuntutan perkembangan sesuai kemampuannya, baik tuntutan dari dalam diri maupun luar dirinya, seperti menyesuaikan diri dengan lingkungan rumah, sekolah, masyarakat, atau lingkungan kerja. Pernah dengar istilah bahwa kalau di orang Sunda ya, maaf nih kalau saya selalu menyisipkan istilah-istilah Sunda atau peribahasa Sunda, ya. Tapi oke lah kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Kalau orang orang Sunda bilang hirup mah kudu kabala kabale ya itu berkaitan juga dengan penampilan terang kabul kabale ya kalau di bahasa Indonesia kan dia bisa menyesuaikan terhadap lingkungannya ya kalau Anda pernah perhatikan postingan foto-foto saya ya jadi si tubuh dan muka ini kalau disetting sebagai ajengan bisa gitu kan disetting sebagai kayak gini dosen penampilan dosen bisa secara casual bisa juga pernah beberapa tampil kayak ya apa ya mohon maaf lebih uratan juga bisa tapi apapun itu ya saya selalu menyesuaikan kan tidak mungkin kan ya pakai pakaian resmi kayak gini ya ke acara undangan ya walaupun ya memang masih agak ini ya agak nyambung ya tapi kalau misalkan full berdasi ke acara undangan kayak gimana ya kalau ke apa biasanya kalau ke undangan ya, pakaiannya pakaian nasional kita kalau nasional kita apa batik biasanya pakai batik itu lebih cocok kayaknya kecuali kalau misalkan dari pekerjaan ke undangan ini kita sedang bekerja ya eh, di kampus ada undangan pakai pakaian kerja masih oke. Tapi kalau secara normalnya misalkan kalau ke undangan ya udahlah pakai sesuatu yang normalnya seperti apa kalau ke undangan. Ya, kalau misalkan sedang berkumpul tentu pakainya lebih casual ya karena saya misalkan kalau saya punya beberapa komunitas ya komunitas tersebut macam-macam ya kalau di motor saja kalau sekarang tinggal 2 motor ya
komunitas motor klasik sama motor apa ya, satu lagi mah gitu ya, apa sebut merek fiction. Kalau di fiction kita lebih casual, tapi kalau di motor klasik kita lebih kayak gimana lah ya, menyesuaikan dengan dandanan orang klasik. Kalau bertemu dengan klien misalkan ibu ya, ibu kajur menyuruh eh, tolong hadiri rapat, ya tentu saya menyekan ya, pakainya harus seperti apa, pakai kemeja rapi normal formal seperti itu ya. Mahasiswa misalkan biasanya kalau dulu secara luring ya kan macam-macam ya jenis kegiatannya, menyesuaikan juga seperti apa dengan jenis kegiatannya. Nah ya, apa hubungannya dengan dengan mental ya, ada hubungannya nggak kita menyesuaikan penampilan kita dengan mental ya. Secara umum sih itu bisa membuat kita lebih percaya diri ya, karena Anda pernah nggak sih mengalami misalkan salah kostum dan apa imbasnya bagi mental Anda ya. Ke satu acara salah kostum, yang terjadi adalah kita tidak percaya diri, kita merasa aneh ya, diri kita sendiri merasa aneh gitu kan, boro-boro pede, ih apaan sih gitunya, ini nanaonan sih orang pakai pakaian kayak gini gitu kan, padahal acaranya kayak gini. Pernah nggak kayak gitu? Karena penampilan diri kita itu akan berpengaruh terhadap mental kita kayak gitu ya. Yang pertama itu sih ya, kalau kita lebih percaya diri kita akan lebih luas ya ketika kita menghadapi orang yang akan kita temui tersebut, atau menghadapi acara-acara yang eh, kita datangi tersebut kayak gitu loh ya. Nah, cara untuk memiliki kesehatan mental yang baik, caranya ini kembalikan lagi ya kepada jalurnya di kesehatan mental ya. Bersikap sportif, memiliki rasa percaya diri, memiliki semangat atau motivasi, bersikap tenang ya, tidak emosi. Nah, itu dapat membangun komunikasi yang baik, bersikap terbuka, berpikir positif, peduli terhadap lingkungan. Saya rasa kalau poin-poin ini Mat ya tidak dijelaskan pun kalian tahu ya, bersikap sportif itu kayak gimana. Ya kalau dalam pekerjaan tentu ya memang ya sama saja pekerjaan, ketika kalian kuliah pun sama gitu kan. Memang di awal-awal itu kan kita menginginkan, kalau kuliah coba di awal-awal kita menginginkan kita masuk bareng-bareng, kita keluar harus bareng-bareng, tapi nggak bisa loh itu ketika itu kita sedang berada di akhir-akhir semester ya. Kita berusaha untuk menjadi yang lebih baik dari orang lain. Kalau bisa masih kita misalkan lulusnya juga lebih cepat daripada orang lain ya. Nah tapi ya istilahnya seperti itu, kita tidak bisa mengatur orang lain untuk sama dengan kita. Kita tidak bisa mengatur orang lain ya untuk misalkan memiliki progres seperti yang kita inginkan ya. Ibaratkan di lalu lintas nih, di jalan, kita nggak bisa mengatur orang lain, hei kamu terlalu cepat jalannya, nggak bisa ya, kamu terlalu lambat jalannya, nggak bisa. Di pekerjaan, di kampus, kita nggak bisa atur itu ya, karir seseorang seperti itu kan ya. Lu jangan kayak gitu misalkan ya, nggak usah terlalu berambisi, nggak bisa kayak gitu ya. Karena kalau diibaratkan di jalan pun sama, kita nggak bisa atur orang lain, kamu kecepatan, kamu terlalu lambat, nggak bisa. Yang bisa kita lakukan adalah dengan mengatur ritme diri kita sendiri ya. Dan kalau misalkan ada sesuatu yang jadi ya, posisi kita terhalip, ya sudah dengan sportif saja, karena kita tidak bisa menyalahkan orang lain. Kita lebih lama di sini, orang lain ternyata lebih cepat, oke, biarkan orang lain, karena kita tidak bisa mengatur ritme orang lain. Yang bisa kita atur adalah ritme diri kita sendiri, dan itu adalah salah satu gambaran sportivitas mungkin ya, kalau di daerah di lingkungan kampus atau dunia kerja seperti itu ya. Sama kayak kita sedang mengendarai motor, kita nggak bisa atur orang lain, kamu terlalu ngebut, nggak bisa, ulah ngebut, nggak bisa.
kamu lambat sekali gitu kan di jalan, pakai motor lambat sekali ya, ulah gitu ya kan, nggak bisa. Tapi kita ngatur ya. Dan kalau sesuatu yang terjadi pada diri kita ya kita sportif ya. Kalau ada misalkan project ternyata kasalip ku batur, ya udahlah gitu ya, kita lebih sportif karena sifat seperti itu akan berpengaruh terhadap kesehatan mental kita. Jadi tenang sih ya, kalau kayak gitu tenang nggak sih? Tenang, hidup tenang, itu kabur-buru batur, slow gitu kan. Kalau kita lebih lambat ya oke, udah itu karena diri kita sendiri. Kalau pengen lebih cepat ya udah push diri kita sendiri. Memiliki rasa percaya diri. Nah, kalau tadi itu berhubungan dengan penampilan pribadi ya. Kalau sekarang ya oke, karena sifat percaya diri itu sangat luar biasa pengaruhnya untuk tubuh kita, untuk diri kita ya. Ya, ketika Anda sedang menghajar pun kalau kita pede nih ya, kita bisa lebih enjoy ya, mengajar lebih enjoy. Tapi kan ini saya kurang pede lah untuk mata kuliah ini misalkan, hasilnya apa, tidak akan maksimal. Pekerjaan pun demikian ya, yang harus dibangun adalah percaya diri kita dulu, seperti itu. Memiliki semangat atau motivasi sama juga, tenang, nah bersikap tenang, dapat membangun komunikasi yang baik, komunikasi sih ya. Jadi masalah kadang itu terjadi karena komunikasi yang tidak lancar, tidak efektif, tidak efisien, sehingga nanti muncullah yang namanya miscommunication. Maksudnya apa ya, kemudian persepsi orang apa. Makanya ya, untuk ya supaya apa ya, ya kesehatan mental kita ini lebih terjaga, maka cobalah ya untuk membiasakan ya berkomunikasi secara efektif itu seperti apa ya. Hindari sesuatu yang menjadikan itu menjadi salah persepsi misalnya ya. Cara seperti apa? Kalau kita bisa ketemu, ini ada sesuatu yang ingin disampaikan tapi kayaknya ini tidak bisa kalau disampaikan melalui WhatsApp atau yang lainnya, ini bagusnya lewat tatap muka misalkan, ketemu langsung ya, face to face kayak gitu. Sampaikanlah seperti itu ya, karena kalau ini kita anggap ini ruwet, misalkan disampaikan melalui WhatsApp, wah sudah barang tentu nanti jadi itu, dan itu berimbas betul ya. Kalau masalah terjadi itu imbasnya pada kesehatan mental diri kita sendiri. Poin-poin ini sepertinya ya kalian pun bisa mengerti ya. Nah, ini lingkungan kerja yang sehat, yaitu lingkungan kerja perusahaan, instansi, lembaga yang terpelihara dengan baik sehingga menimbulkan suasana kerja yang nyaman bagi karyawan. Oke. Ya, kalau kalian di sekolah dulu di sekolah ya. Dan kalau saya tahu kalau angkatan ini pernah mengalami daring ya, luring ya. Anda kan kalau kelas-kelas itu kita ada banyak ya, ada kelas itu yang buat kita nyaman, ada kelas yang nggak buat kita nyaman. Yang buat kita nyaman misalkan dari layoutnya itu oke lah, sesuai dengan standar kelas itu seperti apa, luasnya, kemudian tata letaknya, ya meja letaknya misalkan minimal harus berapa meter dari siswa ya, karena di beberapa kelas kan kalian pasti mengalami ya, meja dosen dengan kursi siswa itu bahkan 1 meter pun tidak ada gitu kan. Jadi kalau tatap muka itu kayak lagi sidang kayak gitu ya, itu tidak membuat nyaman. Kalau di pekerjaan kita mengenal beberapa layout ya. Jadi di kantor, layout kantor itu beraneka ragam ya. Ada yang memanjang berbaris, ada yang melingkar kan ya. Nah, yang melingkar jadi semuanya mengikuti kontur bangunan ya. Kalau persegi jadi melingkar kayak gitu. Nanti yang apa ya, kalau kalian pernah ada ring 1, ring 2, ring 3 kayak gitu lah ya, kayak gitu. Memutar di bawah, di belakangnya ada kayak gitu. Kemudian ada lagi yang berbaris pajajar ya. Kayak kita lagi di kelas ya, itu kan ngajarnya berbaris. Ada juga yang misalkan memanjang karena pola kantornya memanjang, dan itu
gitu. Dan itu disesuaikan karena apa? Tujuannya adalah untuk membuat nyaman. Dan itu diatur sedemikian rupa supaya apa ya? Interaksi antara orang sumber daya di dalam itu tetap efektif dan efisien. Apalagi, nah kayak gini kan, nih berkaitan dengan meja kerja. Ya, meja kerja selain tadi diatur sedemikian rupa, dia harus terawat dan tertata, peralatan ya tidak berdebu, perlengkapan kerja harus rapi, ruang kerja harus bersih dan nyaman. Saya rasa kita nyaman kalau lingkungan pekerjaan kita seperti itu ya. Meja kerjanya terawat, tertata, peralatannya tidak berdebu, tidak acak-acakan, rapih, bersih, ruang kerjanya nyaman dan bersih. Kita nyaman kalau misalkan seperti itu. Perusahaan yang sehat nih, perusahaan yang sehat dapat dilihat dari pengelolaan manajemen perusahaan. Pengelolaan perusahaan yang baik harus memiliki SOP, standar operating procedure, yang merupakan acuan kerja yang dapat digunakan sebagai pedoman standar dalam bekerja di suatu perusahaan sehingga pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik, tepat, dan efisien. Yang sehat itu, perusahaan yang sehat tidak hanya dilihat secara kasat mata ya, tapi yang tidak bisa dilihat secara kasat mata ya, termasuk di dalamnya adalah misalkan kalau apa namanya ya, keluar masuk karyawan gitu ya, kalau karyawan yang keluar dan karyawan yang melamar kembali itu pun apa namanya, saya lupa nih, ini ada di MSDM ya. Jadi ada kan satu perusahaan yang cycle-nya ya, siklusnya, jadi istilahnya kalau di orang Sunda mah namanya tebetahan gitunya. Jadi karyawan teh lamun kadinya mah tebetahan ya. Jadi beberapa waktu bekerja udah minta keluar lagi. Artinya kalau minta keluar kita harus rekrut lagi ya. Nah, perusahaan yang seperti itu ya, itu mungkin adalah perusahaan yang tidak sehat. Kenapa? Karena membuat orang di dalamnya tidak nyaman. Ya, apakah secara fisik ataukah secara psikis. Secara fisik yang tadi ternyata suasana kerjanya teenakan ya. Kayak meja kerjanya teenakan. Kita ditempatkan di ruang kerja yang luar biasa nggak nyaman, misalkan itu bikin orang pun nggak betah. Terus secara psikis ternyata orang-orang di dalamnya teh kayak nggak sesuai ya dengan kita, susah membangun chemistry di antara mereka. Misalkan ya kalau pekerjaan mah yang dibangun chemistry-nya ya kayak gitu, susah membuat orang tidak kerja. Artinya siklusnya yang keluar, kemudian yang melamar lagi, keluar lagi, melamar lagi, datang lagi yang baru, ya karyawan ini keluar. Nah, itu menandakan bahwa perusahaan sedang tidak sehat kayak gitu. Selain secara fisik tadi ya. Nah, memelihara presentasi pribadi, salah satu upaya untuk menjaga standar penampilan pribadi yaitu memelihara penampilan pribadi yang berkaitan dengan penampilan prima, kepribadian, etiket, dan komunikatif dalam berbicara. Oke, tadi ya. Kalau etiket saya rasa itu bisa ya, tadi sudah dijelaskan sedikit. Kepribadiannya, ya istilahnya seperti ini sih, jangan membuat orang lain menjadi apa yang kita inginkan, tapi kita berusaha untuk menjadi orang yang orang lain inginkan. Apalagi kita karyawan baru ya. Kalau karyawan baru kita nggak bisa maksa orang lain untuk menjadi orang yang kita inginkan. Tapi kitalah yang beradaptasi untuk mereka. Kita beradaptasi untuk perusahaan. Perusahaan ini punya budaya seperti apa? Kita masuk penetrasi ke dalamnya dengan melalui beberapa penyesuaian diri kita, sikap kita, dan lain sebagainya. Kayak gitu. Kalau di tempat kerja lama, misalkan kita punya cara yang sedikit berbeda, dan di sini punya budaya yang berbeda, maka kita harus menyesuaikan diri gitu ya, karena kita tidak bisa membuat orang lain menjadi seperti yang ideal, yang seperti kita mau, nggak bisa. Kitalah yang harus beradaptasi kayak gitu. Sampai di sini ada pertanyaan atau tidak?
Kalau tidak dilanjutkan, kita kebut. Nah, proses terbentuknya kepribadian hingga menjadi karakter. Tahu karakter? Ya, karakter. Anda punya karakter? Karakter setiap orang berbeda atau sama? Berbeda-beda. Berbeda-beda ya. Nah, itulah. Karakter yang kita bentuk ini itu ya, ini tuh adalah hasil dari sebuah proses. Yang prosesnya seperti ini nih. Nih ada value, ada attitude, ada behavior, ada karakter. Ya. Secara sederhana kita bisa gambarkan ini secara pribadi, secara personal kepada diri kita sendiri. Sebelum kita punya karakter seperti ini, misalkan, kita tentu dulu itu ya, oleh orang tua kita diberikan value-value atau nilai-nilai pada diri kita. Ya. Jadi nilai-nilai ini apa saja? Yang disebut value, nilai apa saja? Ya, kalau manusia itu dibentuk dari beberapa nilai kan? Non-wajib. Nilai agama, nilai budaya, nanti nilai adat. Ya, nilai-nilai itu ditanamkan nggak oleh orang tua kita ke kita? Ditanamkan dengan orang tua kita memperkenalkan kepada diri kita. Ya, kalau kita orang Sunda diperkenalkan nih sama orang tua kita teh, ini nih, ini lagu-lagu dari Sunda, budaya-budaya dari Sunda, ya, tari-tarian dari Sunda diperkenalkan ke kita. Nilai agama tentu ya. Nah, kalau kita kecil kan kita biasanya diajari surat-surat pendek tuh, ya. Kemudian doa-doa, ya, kayak doa masuk WC, doa makan, doa tidur yang paling hafal, doa makan, doa tidur kan gitu ya. Nah, ya, itu diberikan oleh orang tua kita kepada kita. Berikan nilai budaya tadi ya. Seperti itu. Nilai ini nanti akan menentukan sikap seseorang. Ya, menentukan sikap seseorang. Apabila kita sudah dibekali nilai-nilai yang tadi, ya, kalau nilai adat, nilai budaya yang orang tua kita masukkan, kenalkan kepada diri kita, kita akan sikap yang kita bentuk adalah sesuai dengan apa yang diberikan, nilai-nilai yang diberikan oleh mereka. Ya, ketika diperkenalkan nilai-nilai adat Sunda, kebudayaan Sunda, maka sikap kita, attitude kita akan mengikuti selayaknya attitude kita sebagai orang Sunda atau masyarakat Sunda. Kalau permisi bilang punten, ya tadi betul, kalau makan seperti orang Sunda, ya, makan di bawah, nunduk misalkan, teceplak, ya. Kalau anak kecil mah minimal nggak lari-lari ya. Ini PR juga bagi saya karena anak saya masih lari-lari kayak gitu, dan itu susah. Menanamkan nilai itu susah. Kemudian ketika orang tua kita itu sedang sudah memperkenalkan nilai-nilai agama, ini agak di agama Islam kayak gini, memulai segala sesuatu dengan Bismillah, ya, kalau mengakhiri sesuatu dengan Alhamdulillah, dengan hal-hal yang sekecil itu, misalnya ya, nanti akan membentuk sikap. Misalkan kayak anak saya saja ya, sudah mulai ya, kadang saya suka marah sendiri ya, karena apa ya, jadi rumah saya itu dia ditempel doa-doa, ya, ditempel doa-doa pendek ya. Kalau di WC itu dekat WC di dindingnya ya, bukan di pintunya, ditempel doa masuk WC, doa keluar WC ya. Kemudian di dapur ditempel doa makan, doa setelah makan. Di pintu doa akan bepergian gitu kan ya. Doa masuk ke rumah, doa keluar rumah. Di kamar ada stiker doa
akan tidur dan doa bangun tidur. Kadang ya malah anak saya yang mengingatkan saya, ayah lupa berdoa. Kalau misalkan saya buru-buru nih ke WC ya, ke toilet buru-buru, saya mengingatkan ayah baca doa. Ya udah, nu tadina buru-buru harus balik lagi ya, keluar pintu baca doa dulu kayak gitu ya. Di waktu-waktu sholat misalkan ya, ayah sholat gitu kan, ke masjid, ayo udah ikut misalkan kayak gitu ya, diingatkan. Karena apa? Ternyata ya berarti apa ya, nilai yang kita tanamkan ini ya eh, sudah menempel pada diri si anak kayak gitu. Kita hanya mengenalkan nilai-nilai kan, asalnya doa-doa, kemudian diceritakan kalau mau ke WC harus baca doa atau tidak, mau tidur baca doa. Ternyata itu jadi kebiasaan. Nah, jadi sikap dulu ya, sikap. Bahkan misalkan kalau anak saya ya, kalau ketika ini sudah adzan, saya biasanya kan di beberapa kadang suka gitu ya, ada pekerjaan atau ada WhatsApp masuk gitu ya, sibuk dengan handphone, diingatkan masjid kata gitu. Sudah membentuk sikap, artinya dia sudah tahu mana yang benar, mana yang salah, tahu apa yang harus dilakukan dan tahu mana yang tidak boleh dilakukan kayak gitu. Nah, sikap ini nanti jadi kebiasaan di sini, jadi kebiasaan, dan itulah yang nantinya akan membentuk karakter ya. Kalau secara personal saya gambarkan secara seperti itu, tapi kalau di perusahaan ya alurnya masih sama seperti itu ya, tapi mungkin caranya saja yang berbeda. Ketika perusahaan menanamkan nilai kepada kita, maka misalkan di sana kita diberikan SOP mana yang harus dilakukan, mana yang tidak boleh dilakukan ya. Kemudian SOP itu kan kita taati, itu membentuk sikap kita ya, membentuk sikap kita. Oke, mungkin kalau sikapnya masih dipengaruhi oleh sesuatu apa ya, keterpaksaan atau apa ya, tapi kita mencoba untuk taat ya, dan kita tahu mana yang boleh dilakukan, mana yang tidak boleh dilakukan. Kelama kelamaan jadi kebiasaan dan membentuklah satu budaya perusahaan ya, dan itu membentuk karakter kita menjadi seperti apa di perusahaan tersebut. Kemudian apalagi ya, sikap ya, ini berkaitan dengan sikap yang harus dimiliki oleh pemberi layanan kepada pelanggan. Selalu gembira, yang pertama selalu gembira, karena customer tidak menginginkan pemberi layanan itu memiliki sikap tidak enjoy, tidak gembira, nggak mau kayak gitu ya. Lurus hati dan disiplin, ini maunya seperti itu, harus bijaksana ya. Kemudian yang ketiga bijaksana ya. Misalnya nah ini baru saja kemarin ya, saya menggunakan jasa ini. Kalau Multigrafika itu jasa apa ya? Jasa percetakan ya, jasa percetakan. Kemudian ternyata antriannya lama sekarang ya, karena orang-orang ternyata dia tidak memiliki apa, kalau mau cetak ya, kalau di Multigrafika dia nggak punya soft file yang siap cetak. Ternyata ada, akhirnya itu mengantri ya, di desainernya mengantri di bagian desainnya, sehingga itu menghambat orang lain. Nah, kebetulan saya dengan ibu saya oke lah, anggap saja ibu ya, ibu Kajur. Dengan ibu Kajur kondisinya sudah mau maghrib gitu ya, kemudian ke customer service-nya, ibu gimana ini gitu ya, kami masih punya acara yang lain, bisa didahulukan atau tidak ya, karena saya membawa orang tua saya, diaku orang tua dan memang kolot sayanya kayak gitu. Dan akhirnya ya ada semacam kebijaksanaan, yang tadinya harus ngantri beberapa ini lagi didulukan ya. Oke Pak, langsung saja cina ke bagian oke. Nah, gitu. Semacam KKN, tapi ya itu diperlukan sih ya, mengingat ya kondisi setiap orang berbeda-beda, apalagi pelayanan jasa kesehatan nih. Jadi kalau pelayanan jasa kesehatan ada semacam
prioritas ya. Kalau yang bahkan kalau di TMJ aja ada poli apa ya, ada poli prioritas, tapi kalau di sana misalkan ini untuk orang-orang yang ya di atas standar lainnya ya, penyakitnya bukan penyakit biasa seperti itu didahulukan. Kemudian kalau di pendidikan, ya, kalau di pendidikan seperti apa coba? Ada semacam kebijaksanaan, entah sekarang ya. Nah kalau dulu mah kami mengetahui karena apa ya? Kalau misalkan di gedung lama itu dekat dengan apa ya? Tata usaha fakultas ya. Nah, dan biasanya kalau mahasiswa misalkan belum bisa bayar mau semesteran belum bisa kayak kalau dulu ya, kalau sekarang nggak tahu udah. Dan kalau sekarang yang saya tahu lebih saklek ya, kalau nggak bayar ya udah cuti kayak gitu. Tapi kalau dulu nggak bisa bayar sok ke wakil dekan ya, tanda tangan surat perjanjian, jadi orang tersebut bisa ikut UAS atau UTS walaupun dia belum bisa bayar. Atau sekarang ya, kalau yang saya tahu di Unsur pun ada semacam diskon ya untuk UKT ya. Ya atau tidak ya. Ya itulah pokoknya. Yang saya dengar seperti itu ya. Ya seperti itu, ada pemotongan biaya UKT itu merupakan suatu kebijaksanaan. Ya. Tadi itu nama ya standar lah, sopan santun, periang, mudah bergaul, penuh inisiatif, tidak mudah putus asa. Ketajaman daya ingatnya ya, penuh perhatian nih. Ketajaman daya ingatan. Pernah nggak Anda ngalamin kalau Anda ke suatu perusahaan layanan jasa, padahal kita baru sekali, atau Anda kemana baik itu ya, belanja atau beli sesuatu, jajan, padahal kita baru sekali beli atau sekali menggunakan, tapi ternyata si owner itu udah tahu kita, gitu kan? Pernah nggak kayak gitu? Si owner atau penyedia jasa udah tahu, iya anu ti mana gitu kan? Dia bahkan sampai sedetail itu. Ya kita kadang-kadang kaget ya, padahal kita baru sekali ke sini tapi orang tersebut ingat ke kita, ada semacam rasa dihargai di kita. Oh ternyata oke lah, kita dianggap sebagai customernya kayak gitu ya. Ada yang kayak gitu kan, padahal misalnya kita baru sekali 2 kali tapi ternyata pelayanan jasa tersebut dia bisa mengingat kita wajahnya secara detail, di mana tempat tinggal kita dan seperti apa, bahkan keperluan terdahulu pun bisa diingat ya. Oh ya anu kapung kurma bapak teh kia misalkan ya. Sekarang apalagi Pak masalahnya misalkan kayak gitu. Nah itu ada ketajaman daya ingat yang itu harus sih, saya rasa harus dimiliki ya oleh uh, apa penyedia ya layanan ya. Etiket nih, etiket itu adalah sekumpulan norma dan sikap dalam pergaulan antar manusia yang dapat diterjemahkan sebagai tata krama atau sopan santun. Tujuan seseorang memiliki etiket bisa menghargai orang lain, membuat lawan bicara lebih simpatik, membuat pembicaraan menjadi lebih menyenangkan dan menarik. Ya, etiket kayak gitu. Kalau minggu yang sedang kalian project yang sudah kalian kerjakan mah etika makan ya, itu ada etiketnya kan. Dimana ternyata setiap kebudayaan dia punya etiket masing-masing ya, dianggap beretika atau tidak. Kayak kita pegang garpu dan pisau pun itu berbeda-beda. Mana yang di tempat ini mungkin dianggap oke sesuai, di tempat lain tidak. Nah ini harus dimiliki oleh kita terutama ya, pribadi kita masing-masing ya. Karena penampilan tadi pribadi itu tidak cukup, karena apa ya, di dalamnya harus ada etiketnya. Percuma rapi bersih tapi etiketnya tidak dijaga, etikanya tidak dijaga. Misalkan bahkan sampai ke hal-hal kecil seperti menerima telepon ada etiketnya ya.
Bagaimana contohnya? Ketika kalian dulu di tugas yang pertama kalau tidak salah, greeting ya, ada cara greeting ya, misalkan ucapkan salam, perkenalan, kemudian tanyakan keperluannya. Jadi 3 faktor ini harus ada kan, dalam greeting itu harus ada tuh 3 faktor ini. Kalau Anda jadi customer service dulu kan, selamat pagi, dengan saya Kurniawan, ada yang bisa dibantu. Nah, 3 poin ini itu harus ada karena dia termasuk ke dalam etiket. Tuh ya, kayak gitu. Itulah kayak gitu. Ya. Kita kebut ya. Nah, etiket memberi layanan kepada pelanggan, menyapa pelanggan, menyebut nama pelanggan, menolong pelanggan, berbicara dengan pelanggan. Ya, menyapa pelanggan tadi, assalamualaikum misalkan, bisa dibantu. Kalau belum tahu namanya, tanyakan dulu namanya. Kalau sudah tahu, sebut saja namanya secara langsung. Tawarkan apa yang dibutuhkan. Nah, ini adalah salah satu yang termasuk ke dalam poin menolong pelanggan, berbicara dengan pelanggan. Ya. Ini ada 4 ya. Kemudian komunikatif dalam berbicara, ini ada beberapa hal yang diperhatikan dalam berkomunikasi, dalam berbicara ya, komunikasi dengan pelanggan. Perhatikan penampilan, make up, baju, sepatu, aksesoris dan lain-lain. Perhatikan alat bantu presentasi. Ya, perhatikan tempat berdiri atau duduk, perhatikan pelanggan. Itu sama. Saya rasa ini tidak perlu dijelaskan lagi. Karena sudah tahu ya. Kalau penampilan ini seperti make up, baju, sepatu, ya kita tahu lah karena ada biasanya di setiap kantor atau biasanya kita secara otomatis bisa ya minimal menilai diri kita ini sudah pantas atau tidak sih. Ya, seperti itu. Perhatikan alat bantu presentasi. Jadi tadi ya kalau guru ya presentasinya lewat apa? Kita menerangkan kayak gimana? Pakai media pembelajaran dan alat pembelajaran yang kayak gimana? Perhatikan tempat berdiri atau duduk. Nah, gitu. Jadi tadi ya. Nah, tempat berdiri atau duduk, kalau tempatnya seperti apa, cara duduknya pun harus seperti apa. Perhatikan pelanggan juga. Ini hal-hal yang harus dihindari. Jangan memainkan tanda tangan, meremas tangan. Ya, oke. Nah, ini. Pelanggan itu akan menilai kita ya. Jadi ya kadang kita itu sih tidak sadar ya ketika menghadapi pelanggan sok ngoprek segala rupa ya. Ya, kadang kita mungkin yang lebih umum adalah seperti itu ya. Kita coret-coret ya. Main kata tangan. Mungkin seperti itu ya. Bukan pura-pura karena itu memang apa ya? Otak kita itu kan kayak gitu ya. Ada yang itu bisa dikontrol, ada yang tidak terkontrol. Nah, kadang ketika menghadapi pelanggan, ketika nervous, misalkan kita, ya coret-coret. Nah, itu tidak, karena itu adalah membuat pelanggan mempersepsikan bahwa kita itu sedang tidak fokus kepada mereka. Jadi ulah ngoprek nanaon, simpan tangannya, sikapnya sikap sempurna, sesantai mungkin, ya, dan fokuslah kepada pelanggan, tatap matanya, dan tanyakan keperluannya, ya. Nah, memainkan barang-barang, jangan memainkan apa yang ada di sekitar, jangan membelakangi pelanggan, jangan menunjuk ke arah pelanggan. Ini hal-hal yang tidak diperbolehkan. Ya, seperti itu. Nah, ini yang harus dilakukan saat berkomunikasi, memahami materi, menjaga penampilan, oke, menghindari. Saya ini bisa dibaca ya. Nah, oke. Nah, ini ada identifikasi sikap tubuh yang baik. Ubahlah kebiasaan, maka kebiasaan itu akan mengubah kita. Benar nggak sih? Ya, ubahlah kebiasaan, maka kebiasaan itu akan merubah kita. Jadi, kebiasaan kita itu kan tadi ya, pada alur itu dapat membentuk karakter ya. Nah, kita tahu bahwa karakter itu ada yang apa ya? Sebetulnya itu bisa dirubah sih. Walaupun beberapa susah ya, susah untuk mengubah karakter seorang.
Tapi karena dari alurnya itu karakter dibentuk oleh kebiasaan, maka yang perlu kita lakukan adalah mengubah kebiasaan itu untuk menjadi merubah karakter ini menjadi karakter yang baru. Jadi kayak gitu ya. Tadi kan di alur ya, di pertama tuh bahwa si karakter ini ternyata dibentuk oleh kebiasaan. Ini kan dimulai dari value, kemudian sikap ya, kemudian membentuk kebiasaan, membentuk karakter. Karena dari alurnya karakter dibentuk oleh kebiasaan, maka kebiasaan inilah yang harus kita rubah agar dapat membentuk karakter yang baru. Cara berjalan nih, ada pejalan cepat, pejalan lambat, ya, pejalan sedang. Dalam konteks pelayanan prima, maka berjalan yang baik adalah yang sesuai dengan situasi dan kondisi budaya pelanggan yang dihadapi. Kalau Anda memperhatikan orang Indonesia mah ada orang santuy ya, mungkin sesantuy saya. Orang Indonesia dia lebih santai. Kalau jalan, oke lah. Yang penting ke tempat kerja tepat waktu. Tapi nggak gitu juga sih ya. Kalau di Indonesia pun beda antara Tasikmalaya dengan Jakarta. Berarti kan orang-orang Jakarta, kalau orang-orang Jakarta dia berjalannya lebih cepat, ya. Atau ketika mempresentasikan pun itu apa ya, karena ada pelajaran teknik presentasi pada jurusan dulu namanya admisi perkantoran, sekarang jadi OTKP. Ya, teknik presentasi itu bagaimana? Cara blocking, cara berjalan itu disesuaikan ya. Untuk yang materi-materi santai, blockingnya harus seperti apa, cara jalannya harus seperti apa. Ya. Dan itu akan membuat suasana kan kita sedang mempresentasikan akan membuat suasana menjadi lebih berbeda, menjadi lebih menarik kayak gitu. Kalau blocking kita nggak boleh kan, kalau tadi ya membelakangi pelanggan atau membelakangi audiens itu tidak boleh. Kemudian kalau cara berjalannya ketika sedang presentasi pun itu diatur. Kalau dalam teknik presentasi ya, saya masih ingat bahkan ini tidak hanya di bisnis perkantoran, pemasaran. Saya PPL di SMK Negeri 2, Negeri 2 apa? SMKN 1 atau 2, Semeya teh. Semeya ya. Dulu namanya Semeya. SMK 1 ya, SMK 1 jurusan pemasaran Bu Tuti ya, sampai diajarin padahal itu cara untuk kita mengajar ya. Pur, kamu terlalu cepat, jadi gerak jalannya itu terlalu cepat, diajarkan sama si ibunya ya, sampai langkahnya pun saya masih ingat, cukup 3 langkah Jenapur kalau kamu dalam mengajar. Jadi kita di tengah, posisi di tengah ya, kita harus menguasai audiens atau siswa secara keseluruhan. Jangan melangkah mah kudu kayak gimana gitu ya, kudu cepat-cepat, kudu lambat. Yang penting kata kuncinya 3 langkah ya. Langkah disesuaikan dengan audiensnya. Audiens misalkan yang nanya di sebelah kanan, kita tinggal melangkah 3 langkah, tap berhenti kayak gitu. Udah, kita fokus ke siswanya, terangkan atau jelaskan apa yang ditanyakan. Misalkan setelah itu balik lagi ke tengah, tap, udah cicing di tengah. Nah, ini cara mengajar, dan saya rasa ini tidak diajarkan di perkuliahan pun tidak diajarkan ya. Tapi saya dapat ilmu itu dari ketika PPL ya, oleh guru pamong saya cukup itu, karena ternyata itu di pemasaran pun katanya ya seperti itu ya. Entahlah di materi apa. Tengah. Misalkan ada yang bertanya lagi di sebelah kiri, cukup 3 langkah, tap, sudah. Jadi tekudu kita ngadengok itu apa ya? Kita bertatapan face to face gitunya ya. Sedekat mungkin tidak usah, yang penting kita melangkah ke arah mana audiens tersebut dan kita berhenti cukup dengan 3 langkah tersebut. Ya, kalau di arah depan, kalau misalkan kalau di kelas mah kan bisa terbagi 2 ya, tengahnya kan kosong ya, jalur ya, jalan ya. Kalau agak belakang ya udah jalan lagi, tap 3 langkah
fokus ke siswanya lalu jelaskan apa yang ditanyakannya. Kayak gitu. Nah, itu tentang cara berjalan ya. Dan itu saya rasa sangat berguna ya. Yang pertama yaitu efisien, ngirit tenaga juga ya. Karena kita hanya melakukan 3 langkah saja untuk menjelaskan ya, dan posisi awal tetap di tengah. Yang menjelaskan balik lagi ke tengah, tetap 3 langkah seperti itu. Cara jalan, lambat, cepat itu disesuaikan sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian cara duduk nih, jangan duduk di kursi sambil mengangkat kaki, ini tidak sopan. Ya, untuk budaya di Indonesia tidak sopan. Ya, tapi di luar negeri apalagi kalau tadi di pakaian itu it's okay, nggak apa-apa. Ya, jangan duduk sambil menggoyang-goyang kursi saat berbicara dengan orang lain. Nah, kayak saya lakukan kayak gini nih, ini sebetulnya nggak boleh ya. Jadi wali turutan. Tapi ini adalah cara saya yang paling enjoy ketika mengajar di kantor gitu kan. Tapi kalau berhubungan dengan klien, misalkan dengan dekan maulahnya, ya udah sikap sempurna kayak gini. Ya, tangan boleh di atas penyangga kursi, boleh juga di daerah paha atau lutut kita, ya sesantai mungkin kayak gini kalau dengan atasan ya. Tapi kalau menunjukkan yang santai mah oke okay lah ya, apalagi yang audiensnya tidak terlalu mempermasalahkan, tidak apa-apa. Jangan duduk di atas meja ya, oke okay. Ini tidak boleh ya, apalagi kalau orang Sunda mah ulah diuk di atas meja cenanya pamali bisi naon lah gitunya. Bisul atau sebagainya. Jangan duduk di atas jangan duduk sambil tiduran, takumaha eta duduk sambil tiduran. Nah, duduk sambil tiduran itu kalau kita nyarandenya jadi gimana sih? Ya gitulah. Jadi kadang ada orang duduk itu bahu ini apa? Pundak atau bahu? Ini disanggakan ke tempat ini, kursi ini. Nah, ada kursi atasnya. Jadi biasanya kita kayak gitu ya. Nah, jangan kayak gitu. Misalkan. Yang harus dilakukan adalah sikap sempurna. Boleh tangan ini kan di sini ada penyangganya. Lakukan seperti itu atau dengan posisi yang lebih santai lainnya, tapi tidak mengganggu orang lain dan tetap beretika bagi orang lain. Nah, ini masih banyak ya cara berbicara. Kontak mata nih, kontak mata pun diatur di sini. Kontak mata ya, pandanglah lawan bicara tidak lebih dari 3 detik. Jangan memandang ke atas, lawan bicara ya akan berkesan ketidaksiapan. Atau jangan memandang ke arah lain dari tubuh pelanggan. Ya, jadi kita itu ya pandangan mata gitu ya. Memang tadi harus fokus kepada pelanggan, tapi jangan terlalu seperti itu ya. Kita bisa alihkan perhatian dulu. 3 detik ke arah pelanggan, oke, alihkan dulu. Kemudian jangan menengok ke atas. Kalau orang menengok ke atas itu dia ya secara psikologi sedang tidak siap. Artinya ada yang dia pikirkan. Mungkin ini ada juga di pelajaran micro teaching. Jadi biasanya kalau dulu saya ingat juga ya, kalau kebanyakan kita sedang ngajar, kita melihat ke atas kayak gini, ada sesuatu yang sedang dipikirkan, entah itu materinya atau apapun, dan itu ya menggambarkan secara psikologis belum siap. Ya, jangan memandang ke arah lain. Apalagi tadi di situ ya memandang ke bagian tubuh lain, jangan. Itu seolah-olah membuat pelanggan mempersepsikan bahwa dia sedang diperhatikan, tidak. Ya. Diperhatikan tapi dalam kutip ya. Tidak seperti itu. Ekspresi wajah, mengatur nada suara, tinggi, rendah, intonasi kayak gitu ya. Nada, volume, kecepatan suara memberikan cita rasa pada wajah dan gerak tubuh sehingga irama komunikasi menjadi menarik dan menyenangkan. Mengatur gerak tubuh, ya, mengatur gerak lengan dan tangan yang alami. Bagaimana gerak kita saat mengucapkan kalimat berikut? Terima kasih atas kepercayaan Anda menggunakan produk kami. Nah, misalkan ketika ada pertanyaan seperti itu, misalkan bisa dengan cara apa?
Kalau terima kasih biasanya tangan di sini ya. Terima kasih telah menggunakan produk kami, misalkan kayak gitu. Coba Anda perhatikan ke setiap jasa pelayanannya seperti itu pasti. Kalau ke bank mah biasanya satpamnya, Assalamualaikum. Setelahnya terima kasih. Ke teller, bagian teller selalu ada selain ucapan, ada gestur lain yang melengkapinya. Nah, kualitas kami sudah sesuai dengan standar internasional. Mungkin kita bisa menggunakan gestur yang lainnya. Semoga Anda merasa puas dengan apa yang setelah kami berikan. Itu pun bisa menggunakan gestur-gestur yang lain. Dan ini cara berpakaian yang terakhir ya. Berpakaian yang baik adalah berpakaian yang sesuai dengan norma agama, hukum, dan etika. Nah, itu agama, hukum, etika. Kriteria berpakaian yang rapi, memakai baju berlengan panjang atau pendek dengan tidak digulung. Tidak digulung ya. Digulung ya, tidak digulung ya. Gitu. Nah, kesan formal akan hilang ketika kemeja itu digulung di atas lengan. Memang itu apa ya, menjadikan lebih santai, tapi itu akan mengurangi etika. Seperti itu ya. Kalau tangan digulung, ya istilahnya, kalau apa ya, orang menganggap apa ya, apalagi kalau laki-laki digulung kayak sedang menantang kayak gitu ya, ajak dulu. Tapi kalau seperti ini santai, rapi kayak gitu. Memakai kemeja dimasukkan ke dalam celana, oke, selalu seperti itu dari mulai mungkin dari Anda SD, SMP, SMA. Kenapa guru-guru kita selalu seperti itu ya, karena itu untuk pembiasaan bahwa nanti di kehidupan ya, dalam dunia kerja pun pasti akan membiasakan meja itu dimasukkan ke dalam celana kayak gitu ya, dan itu membuat aksen yang lebih menarik ya, lebih rapih ketika kemeja itu dimasukkan. Memakai atribut yang diterapkan oleh perusahaan, pakai atribut. Memakai ikat pinggang, kaos kaki, dan kekam lainnya yang menunjang penampilan. Nah ini ya, ini adalah yang perlu diperhatikan dalam berpakaian ya. Jadi itu mungkin yang bisa saya sampaikan pada hari ini ya. Ada pertanyaan atau tidak? Ada tidak? Kalau tidak ada tugasnya, silahkan kalian persiapkan untuk diupload di form. Nih, saya akan copy pastekan formnya ke WhatsApp. Ya. Yang ini bukan ya? Sebentar. Betul. Sudah saya kirim linknya ke WhatsApp. Silakan kalian kumpulkan ya. Mangga lah. Pokoknya hari ini ya. Hari ini silakan kumpulkan hari ini. Kalau hari ini hitungannya Untuk sampai jam sampai jam berapa, Pak? Gimana? Untuk tenggat waktu Gimana? hari ininya sampai jam berapa ya, Pak? Apakah sampai jam 12 malam? Ya, pokoknya hari ini saja. Berarti sampai jam 12 malam. Ya. Atau kalau masih itu masuk sajalah. Saya tunggu sampai besok pagi. Ya. Kalau bermasalah misalkan saya tunggu sampai besok pagi. Yang penting apapun itu selalu komunikasikan dengan saya ya. Oke. Okay? Bapak izin bertanya. Ya, mangga. Tugas itu NPM-nya cuma option 1, jadi gimana ya? Apanya? Kumpulan tugas yang bagian NPM-nya itu option 1, Pak. Oh iya, memang seperti itu. Enggak jawaban singkat. Memang seperti itu. Oh iya, Pak. Iya, memang seperti itu.
Jadi itu dalam satu form, tapi dibagi dua partisi ya, tugas satu grooming, tugas kedua table manners. Jadi itu nanti direkapnya ya masih satu itu ya. Jadi kalau Sundari upload di sana, ya identitasnya ya satu, sudah mencakup semuanya. Jadi nggak usah di dua kali. Ya, itu ya. Yang lainnya? Ada lagi tidak? Kalau tidak kita istirahat. Kalau dari saya cukup, Pak. Terima kasih. Kalau cukup, saya tutup ya. Nah, untuk table manner itu kita ada satu pertemuan lagi minggu depan. Kalau ada, kalau tidak ada, maka saya akan lakukan secara asinkronus ya, melalui YouTube atau apapun. Kalau bisa dilakukan satu pertemuan lagi minggu depan, kalau tidak, saya lakukan secara asinkronus. Itu saja ya untuk hari ini. Terima kasih untuk perhatiannya. Dan terima kasih juga untuk tugasnya yang saya lihat beberapa orang sangat totalitas dalam mengerjakan tugasnya. Dan mohon maaf ya, bukan berarti saya merepotkan. Tapi semoga apa yang kalian kerjakan dapat bermanfaat bagi diri Anda dan orang lain, terutama ya ketika itu disampaikan kepada orang lain. Itu saja dari saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Selip.